Ini pahit sebetulnya. Tapi kita harus fair bicara itu. Orang-orang yang mengaku Terah Wali Songo, yang jadi sayyid, yang dianggap sayyid sekarang, yang dapat sertifikat atau apa, sayyid asli, sayyid dudung misalnya, terahnya bukan dari Ba'alawi, tapi dari Wali Songo. Pertanyaannya, apa pernah Mbah Hashim sekali aja gitu memanggil keturunan Wali Songo itu sayyid? Adakah? Atau yang lebih ekstrim, adakah keturunan yang dipanggil sayyid oleh Mbah Hashim selain Ba'alawi? Gimana kalau ini dikaitkan dengan narasi kurang ajar? Apa kita berarti kurang ajar juga kalau kita menerima keturunan Wali Songo itu sebagai sayyid, sebagai duriah Nabi? Mbah Hashim boro-boro mengisbat, memanggil mereka sayyid pun tidak pernah. Jangan sampai kita terjebak kepada setiap orang yang berbeda kita lalu langsung kita anggap bodoh. Enggak Pak, enggak begitu. Kalau alim, Pak. Mau berbeda, mau apa, alim. Tapi jangan juga karena sepakat lalu kamu anggap alim kalau bodoh. Itu masalahnya. Itu juga penting. Jadi jangan asal kamu sepakat lalu kamu anggap alim sekali. Padahal enggak. Goblok itu. Jadi kita harus hati-hati memahami narasi orang. Kamu jangan menganggap saya itu melucuti kealiman dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Enggak. Orang alim itu ya alim. Mau kita hina, mau kita anggap bodoh, tetap alim. Dan saya tidak pernah meragukan kealiman beliau. Tetapi kita mengukur konsekuensi dari narasi. Walaupun tidak mesti harus kita hukumi seseorang itu dari konsekuensinya. Sekarang pelan-pelan. Ketika Kiai Haji Marzuki Mustamar itu mengatakan diksi kurang ajar, itu kan ditimpakan kepada semua kelompok. Walaupun dalam rangka membalas mungkin. Ketika ada orang yang mengatakan kurang ajar kepada Mbah Hashim Asy'ari kalau membatalkan Ba'alawi. Lalu dijawab, kalau bawa-bawa Mbah Hashim Asy'ari maka kamu membatalkan, ya kurang ajar. Kamu mengisbat juga kurang ajar. Kenapa? Karena Mbah Hashim Asy'ari tidak mengisbat. Kan begitu. Artinya mungkin tidak ada narasi dari beliau itu, dari Mbah Hashim Asy'ari itu, hadza nasabun sahihun. Mungkin begitu maksudnya. Atau ya karena tidak sedang membahas nasab sehingga tidak relevan dengan mengisbat nasab. Kan begitu. Sebetulnya saya sudah buka semua kemungkinan. Artinya oke, misalnya benar kita posisikan Mbah Hashim Asy'ari itu di tengah. Tidak mengisbat juga tidak menafikan. Sehingga kalau kita melangkah yaitu kepada mengisbat atau menafikan, lalu dikaitkan dengan Mbah Hashim, maka jadi kurang ajar. Ini sebetulnya narasi yang tidak semestinya ada. Kenapa? Karena berbeda itu nggak mesti kurang ajar. Kita menyelisihi ucapan ulama itu juga nggak mesti kurang ajar. Apalagi kalau karena mengikuti ulama yang lain. Menyelisihi ucapan sahabat juga tidak kurang ajar. Karena ucapan sahabat banyak. Kita ikut sahabat Ibnu Abbas dengan konsekuensi menyelisihi sahabat Ibnu Umar. Itu kan biasa. Bahkan dalam hukum fikih yang paling ekstrim. Misalnya hukum perempuan non-muslim menikah dengan laki-laki muslim. Misalnya gitu ya. Tapi bukan dalam rangka itu. Tetapi karena sudah kadung terucap narasi kurang ajar itu, ini jadi luas. Sekarang misalnya, oke, kita anggap Mbah Hashim itu tidak pernah asbatu, tidak pernah ada nasabun sahih, tapi setidaknya pernah mengatakan as-sayyid atau menulis as-sayyid dalam kitabnya, dan itu ditujukan kepada Ba'alawi as-Saqaf. Kemudian misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Uqudul Ujain juga mengatakan bahwa Habib dan Hubaba itu adalah salah satu dari gelar yang disematkan kepada duriah Nabi di sebuah daerah. Tapi yang masyhur adalah Sayyid dan Syarif. Oke, misalnya kita skip masalah Habibnya, tetap sama dengan Sayyid dan Syarif itu duriah Nabi. Misalnya kan Mbah Hashim cuma menulis tapi tidak mengakui nasabnya. Oke, misalnya. Tapi setidaknya kan itu sudah selangkah lebih maju, Pak, daripada tidak pernah menyebut Sayyid. Setidaknya tidak terlalu salah kalau kita bilang ya Mbah Hashim memanggil mereka Sayyid.
Dan tidak mungkin yang dipanggil Sayyid hanya satu orang. Mestinya semua yang nasabnya sama ya Sayyid juga panggilannya. Walaupun tidak pernah memanggil Sayyid kepada Habib Rizik, kepada Habib Bahar, orang belum ada, gimana memanggil gitu. Kalau dikaitkan dengan keputusannya bahwa yang dipanggil Sayyid dan Syarif ini hanya untuk dzurriyyah Nabi, sudah saya ulas sebelumnya. Bahwasanya berarti yang menganggap dzurriyyah Nabi walaupun tidak ada narasi hada nasabun sahih atau apa. Bandingkan dengan, ini pahit sebetulnya, tapi kita harus fair bicara itu. Orang-orang yang mengaku Terah Wali Songo, yang jadi Sayyid, yang dianggap Sayyid sekarang, yang dapat sertifikat atau apa, Sayyid asli, Sayyid Dudung misalnya atau siapa gitu, terahnya bukan dari Ba'alawi tapi dari Wali Songo. Pertanyaannya, apa pernah Mbah Hasyim sekali aja gitu memanggil keturunan Wali Songo itu Sayyid? Adakah? Atau yang lebih ekstrim, adakah keturunan yang dipanggil Sayyid oleh Mbah Hasyim selain Ba'alawi? Gimana kalau ini dikaitkan dengan narasi kurang ajar? Apa kita berarti kurang ajar juga kalau kita menerima keturunan Wali Songo itu sebagai Sayyid, sebagai dzurriyyah Nabi? Mbah Hasyim boro-boro mengisbat, memanggil mereka Sayyid pun tidak pernah. Apa pernah Mbah Hasyim itu memanggil? Bahkan Sayyidina Khalil, apa beliau pernah memanggil beliau Sayyid? Kepada sahabat-sahabatnya, para kiai-kiai, para ulama-ulama, adakah satu aja yang pernah dipanggil Sayyid? Kepada guru-gurunya misalnya yang Syekh Nawawi saja, apakah Mbah Hasyim pernah memanggil Sayyid? Itu pertanyaan, itu konsekuensi betapa bahayanya narasi kurang ajar itu. Dalam artian bukan saya menganggap narasi itu kurang ajar, tapi narasinya itu dalam tanda kutip kurang ajar, karena penting kamu membedakan. Orang bilang betapa kurang ajarnya, apa ya bahasanya? Betapa masalahnya narasi kurang ajar itu. Narasi kurang ajar itu badal dari narasinya, bukan sifat. Ya, jadi yang saya tegaskan di ini sifat berbahaya atau bermasalah. Sementara kurang ajar di situ sebagai yang mausufnya, badal dari narasi. Betapa bahayanya kurang ajar itu, gitu maksudnya. Ini Pak, bukan sesuatu yang dicari-cari, memang konsekuensi logis. Kalau kita posisikan Mbah Hasyim ini sebagai kiblat dalam rangka menghargai atau memuliakan dzurriyyah Nabi, jangan sembarangan. Mbah Hasyim tidak pernah memanggil Sayyid, apalagi mengatakan nasabnya sahih kepada orang-orang ulama-ulama terah-terah Wali Songo yang hidup di masa beliau, apalagi yang sekarang. Nah, kalau ke Ba'alawi saja masih dianggap kurang ajar, apalagi kepada yang sekalipun tidak pernah disebut Sayyid. Lah terus gimana kalau begitu? Kan lah jadi berantakan semua. Itu yang saya maksud. Narasi bahaya itu, narasi kurang ajar itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kenapa nggak kita anggap ya mungkin memang Mbah Hasyim nggak meneliti, sehingga jangan dibawa-bawa. Jadi nggak ada bahasa kurang ajar, mungkin berbeda saja gitu loh. Karena saya pun sendiri tidak setuju kalau lalu berarti kalau mengatakan Terah Wali Songo itu Sayyid juga kurang ajar. Mbah Hasyim boro-boro mengisbat mereka Sayyid, menyebut Sayyid aja tidak pernah. Kok kita menyebut Sayyid gitu? Padahal secara psikologis ya, namanya menghormati itu pasti memilih panggilan yang paling layak. Kalau memang dzurriyyah Nabi tidak mungkin nggak dipanggil Sayyid. Artinya dalam pandangannya gitu loh. Tapi mana pernah dipanggil Sayyid? Ada ceritanya Mbah Hasyim itu memanggil Sayyid? Kan enggak. Justru yang dipanggil Sayyid malah Ba'alawi, Asaqaf itu. Walaupun tidak selalu, kalau nggak pernah memanggil Sayyid berarti bukan Sayyid, nggak mesti begitu. Cuma setidaknya kalau kita berkutat di masalah panggilan kan begitu. Ya, jadi itu penting untuk kita berhati-hati. Ya, tetapi mungkin bisa jadi sih pembelanya banyak. Ya, misalnya begini, ada satu falsafah ulama itu dzakal qaul wa hadzal amal gitu. Jadi mungkin fatwanya kalau dipanggil Sayyid itu ya dzurriyyah Nabi, artinya
orang yang dipanggil Sayyid itu adalah Dzurriyyah Nabi karena panggilan Sayyid itu hanya untuk Dzurriyyah Nabi misalnya. Lalu mungkinkah Mbah Hasyim memanggil Sayyid kepada orang yang bukan Dzurriyyah Nabi? Ya mungkin saja, Pak. Apa pendasarannya? Saya sudah ajak kamu berkeliling luas sekali ini. Bukan muter-muter ya. Ya muter-muter, tapi kalau ada masalah ilmu. Kamu kalau pernah baca cerita lucu Ibnu Hajar ketika berfatwa, makruh kita bermakmum kepada imam sholat yang beda madhabnya. Misalnya kita Syafi'i bermakmum kepada imam yang madhabnya Maliki, atau madhabnya Hambali, atau madhabnya Hanafi. Karena mereka berbeda dalam beberapa hal memandang ini masuk kepada rukun apa bukan, ini membatalkan apa bukan, kira-kira begitulah, makruh. Lalu pernah ke gap, pernah ke pergok, Imam Ibnu Hajar itu bermakmum kepada seorang imam di satu majelis, di satu masjid ya, atau tempat sholat yang mana imamnya itu beda, bukan Syafi'i. Ditegur oleh, diingatkan oleh seseorang, Anda berfatwa makruh, kok Anda lakukan? Jawaban Ibnu Hajar itu indah sekali. Dzakal qaul wa hadzal amal. Itu pendapat, ini perbuatan. Jadi kadang-kadang yang berbeda gitu. Jadi ucapan bahwa Sayyid hanya untuk Dzurriyyah Nabi atau panggilan untuk Dzurriyyah Nabi hanya Sayyid dan Syarif, itu pun tidak lalu Ba'alawi terdiskualifikasi karena memanggil Habib, karena dipanggil Habib, karena yang dipanggil Sayyid malah Ba'alawi di situ. Itu bisa jadi adalah fatwanya Mbah Hasyim, tapi kalau perbuatannya bisa jadi berbeda. Makanya ada pertimbangan itu. Kalau ulama berbeda ucapan dan perbuatan, mana yang diikuti? Yang diikuti ucapannya. Karena kalau perbuatan itu ihtimal, bisa dalam keadaan tertentu, bisa sedang lupa dengan ucapannya sendiri dan sebagainya. Maka yang kita ikuti adalah ucapannya. Loh, tapi kan Mbah Hasyim memanggil Sayyid juga ucapannya. Iya, maksudnya kan itu kelasnya perbuatan, Pak. Bukan istimbat hukum kan, itu cuma menulis as-Sayyid kan begitu. Saya mau bawa-bawa Mbah Hasyim di sini mengimbangi saja. Biar enggak tertarik, apa maksudnya tersedot ke arena konflik. Jadi sudahlah, nggak usah bawa-bawa Mbah Hasyim gitu. Nggak usah gitu ya. Kalau mau bicara masalah nasab, kita bicara kitab nasab, kita bicara ulama nasab. Nggak asal ulama dibawa-bawa, disodong-sodong, disorong-sorong segala Roma Irama, segala nggak begitu cara kita bicara ilmu. Nggak begitu aturan mainnya, adik-adik ya, nggak begitu gitu. Jadi nggak ada yang kurang ajar, saya kira ya. Nggak ada yang kurang ajar. Ya berbeda itu bukan kurang ajar. Saya hanya ingin meluruskan narasi kurang ajar itu bermasalah. Tapi tidak saya bilang itu kurang ajar gitu. Narasi kurang ajar bukan kurang ajar gitu kan, jadi bingung kamu. Ya, makanya narasi kurang ajar berarti itu idhofah adalah kepada badar, bukan idhofah, yaitu tarkib badar. Narasi berupa kurang ajar itu bukan kurang ajar. Kurang ajar yang kedua ini sifat atau hukum gitu ya. Jadi saya tidak menghukumi narasi kurang ajar itu sebagai kekurang ajaran. Tidak, itu mungkin hanya pilihan diksi Kiai Jawa Timur, memang agak lepas kalau bicara itu ya. Jangan sampai kita terjebak kepada setiap orang yang berbeda kita lalu langsung kita anggap bodoh. Enggak, Pak, enggak begitu. Kalau alim, Pak. Mau berbeda, mau apa, alim. Tapi jangan juga karena sepakat lalu kamu anggap alim kalau bodoh. Itu masalahnya. Ya. Itu juga penting. Jadi jangan asal kamu sepakat lalu kamu anggap alim sekali, padahal enggak. Goblok itu. Jangan juga karena berbeda lalu kamu anggap tolol. Enggak. Saya enggak pernah menganggap Kiai Haji Mahmudin bodoh. Saya enggak pernah anggap Kiai Marzuki ini bodoh. Enggak alim, Pak. Dari mana enggak alim ya? Pimpinan pesantren ngajar kitab setiap hari kok enggak alim. Cuma berbeda, biasa berbeda itu. Kiai Haji Madudin juga. Cuman orang alim itu tidak mungkin benar semua. Ya buktinya Kiai Haji Madudin kitabnya separuhnya hilang. Selembar halaman burem. Ya itu apa lalu hilang kealimannya? Enggak, ya tetap alim. Cuma ya alim cuma pernah lupa gitu aja. Pernah nggak nyadar gitu aja. Pernah kurang teliti baca, ya biasa, siapa aja juga begitu. Jadi ingat, tidak semua yang berbeda dengan kamu lalu bodoh. Tidak semua yang sama dengan kamu lalu alim. Bodoh dan alim itu sesuatu yang punya supremasi sendiri.
punya tolak ukur sendiri, nggak asal suka dengan kamu, asal sepakat dengan kamu, orang nggak jelas entah berantah, mahamin kitab selalu terbalik, lalu kamu puji-puji kamu alim-alimkan, ya itu mah apaan ya. Akhirnya relevan di situ ya, namanya tukang parkir menilai dokter ini yang dokter asli, yang percaya ya tukang cendol, yang sama-sama tidak ngerti masalah kedokteran, gitu ya. Jadi gitu pada akhirnya ya. Allahumma hadina